Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah Ta'ala, kita memuji kepadanya, kita minta pertolongan kepadanya, kita minta ampunan kepadanya, dan kita minta perlindungan dari berbuat keburukan, dari berbuat kejelekan kepadanya. Dan siapa yang memilih petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkan. Sedangkan siapa yang memilih sesat, Allah Ta'ala tidak akan memberikan hidayah. Sahabat Bapak Ibu yang saya hormati, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Ta'ala, di mana pada saat ini kita masih diberikan keberlimpahan kehidupan, masih bisa menghirup udara segar, masih bisa minum air yang sejuk, masih bisa makan makanan halal thayyibah, dan diberikan keselamatan, kedamaian, kenyamanan, ketentraman. Semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Marilah kita beranjang sana melihat ayat Allah yang berhubungan dengan jasmani dan rohani kita, di mana Allah sudah memberikan fasilitas tubuh ini untuk menghantarkan sang jiwa kembali kepadanya dalam keadaan mutmainah. Namun sebagai wadah, bahwa jasmani itu sebagai wadah harus kita pelihara, jasmani, fisik harus kita berikan yang namanya perhatian supaya kita dapat memelihara fisik kita, jasmani kita dengan baik. Maka Allah sudah memberikan petunjuknya supaya kita memperhatikan, salah satunya yang kita minum, yang kita makan. Kalau Allah berfirman dalam surah Al-Waqiah ayat 68, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afara'aitumul ma'alladzi tasrabun. Bahkan ya, apakah kamu memperhatikan air yang kamu minum? Jadi ayat ini hanya tentang minum saja, kita ini suruh memperhatikan. Misalnya seandainya kita minum yang alami, yang jelas itu air putih. Lantas kadang kita ini minum yang alami juga, tapi dicampur dengan yang lain, misalnya kopi atau teh. Yaitu kalau asli warnanya seperti itu, ya itulah mungkin lebih baik dan itu menyehatkan. Karena unsur air itu adalah sebagai penghidupan. Air adalah lambang kehidupan. Bahkan di ayat yang lain kan segala sesuatu itu diciptakan juga dari air. Dan kalau kita korelasikan ya dengan ayat yang lain ya, dalam surat Abasa ayat 24 ya, Allah sudah berfirman, "Falyangduril insanu ila ta'amihi." Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Nah, termasuk makanan pun kita suruh memperhatikan. Misalnya tangan kita ini halus ya, mestinya secara logika juga kita kalau ambil buah itu ya, buah yang kulitnya halus seperti pisang, jeruk, apel, dan yang halus-halus misalnya demikianlah. Tapi apakah tidak boleh kita makan durian yang kulitnya seperti itu? Ya boleh, asal tidak melebihi batas. Kulu wasrobu wala tusrifu.
makanlah dan minumlah, tapi jangan melebihi batas. Ikhwaidin yang berbahagia, jadi setiap hari kalau kita melihat di semesta ini ya, di planet bumi ini kan jutaan orang, yaitu istilahnya meregang nyawa ya dari berbagai belahan bumi ini. Ada yang karena sakit, ada yang karena kecelakaan, ada yang terbunuh, ada yang bunuh diri, ada yang karena usia tua, dan bahkan ada yang korban perang. Juga mungkin ada perkelahian, perampokan, dan berbagai jenis kekerasan. Atau banyak pula yang dijemput maut justru ketika bersenang-senang, waktu menghibur diri, ya, pesta narkoba, dan segala macam penyebabnya. Nah, kematian datang dengan berbagai cara. Tak ada yang bisa menghalangi, karena semua yang hidup pasti mati. Hanya soal waktu dan cara yang berbeda. Tapi semua kita memiliki sikap yang sama dalam menghadapi datangnya kematian. Setiap kita ini memiliki insting untuk melawan datangnya kematian. Bahkan setiap kita kalau bisa memiliki keinginan untuk hidup ya, yang panjang, yang lama. Maka hanya orang-orang yang paham makna kematian saja yang bisa menerima datangnya kematian. Dia menerima dengan ikhlas dan penuh harap karena satu ya karena ilmunya sudah tahu petunjuknya dalam Al-Qur'an ya. Sehingga mati itu dia tidak takut karena perjalanan jiwa. Jadi orang yang tidak ada kemelekatan ya, itu memang tidak takut akan mati. Tapi kalau melekat kepada dunia ya sudah, masih mikir dunia aja takut mati. Nah, sesuai dengan topik yang saya sampaikan ini, memelihara jasmani ya. Karena jiwa dan roh yang ada di dalam jasmani itu yang dia bisa ada di dalam jasmani itu adalah dengan syarat-syarat, yaitu antara lain ada sehat. Kalau tubuh ini sudah rusak, tubuh ini tidak layak pakai, sudah expired ya namanya jiwa dan roh itu akan meninggalkan jasmani itu. Maka perlu kita ya untuk menjaga ya jasmani ini ya supaya segar bugar. Di antara lain adalah tadi saya sebutkan minum yang baik, yang cukup, yang sehat, kemudian makanan yang halalan thayyibah, ya, tidak melebihi batas dan lain sebagainya. Bahkan kita juga berolahraga. Misalnya kalau dalam Al-Qur'an itu kan seperti Nabi Sulaiman itu juga punya kuda ya. Kalau Rasulullah waktu itu juga ada berkuda dalam sejarahnya. Itu semua memang ya digunakan untuk memelihara jasmani, dan otomatis kalau jasmaninya sehat ya, bagi orang yang beriman itu pasti rohaninya tambah sehat. Dan itu ya bisa kita rasakan. Kenapa saya mengatakan demikian ya? Karena agama ya, din petunjuk ini adalah praktikum ya. Saya juga harus meraktekkan. Contohnya kalau kita olahraga yang teratur sesuai umur ya, kemudian terukur, itu badan ini fresh, badan ini enjoy, badan ini merasa bahagia, badan ini merasa nikmat, merasa segar, bugar, sehingga kita dalam hal untuk kegiatan yang lain, baik itu bekerja, kemudian kita beribadah, kita kajian, itu ya fresh dan semangat, energik ya, energetik. Kita punya niat yang tulus sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat, kita dalam jasmani ini selalu ingin ya sesuatu yang positif karena di dalam jiwa ini sudah tertata ya, sehingga sehat. Ketika kita sudah bisa menata hati, menata pikiran dan tenaga secara seimbang ya, bekerja yang tidak terjebak oleh stres berlebihan, bekerja yang dilandasi dengan hati yang tulus ikhlas melayani orang dikarenakan tujuan-tujuan yang mulia itu. Nah, dengan demikian maka ya kalau sudah demikian ya jasmani ini akan juga bisa lebih bugar, lebih sehat, sehingga roh dan jiwa ini
tidak buru-buru meninggalkan jasmani itu. Nah, ikhwatin yang berbahagia, maka dari itu kita yang diberikan fasilitas oleh Allah ya, jasmani yang sempurna, pikiran yang sempurna, kemudian tubuh jiwa yang sempurna ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, pada orang-orang yang sudah berusia tua misalnya, ya ternyata ya waktu mudanya ya itu memang juga sering berolahraga misalnya demikian. Tapi bukan jaminan olahraga itu memperpanjang usia. Tapi ini hanya sebagai pemeliharaan dan kita juga harus memberikan ya perhatian kepada tubuh kita. Jangan sampai kita berolahraga itu malah jadi sakit dan lain sebagainya karena melebihi kapasitas atau kemampuan dalam diri kita. Karena Allah sudah memberikan segala sesuatu itu adalah seimbang, ya, seimbang. Sebab kalau tidak seimbang, yang akhirnya akan terjadi, ya tidak ada keseimbangan, maka yang terjadi malah tubuh ini bisa sakit. Nah, oleh karena itu maka kita oleh Allah ya dianjurkan ya untuk memperhatikan makanan, memperhatikan minum, ya, air yang kita minum, supaya apa? Supaya mulai dari makanan yang kita konsumsi itu tidak berlebihan, dan kita dilarang juga makan minum yang berlebihan. Artinya apa? Kalau kita sesuatu berlebihan, ya, akhirnya tubuh ini kan mengandung banyak sampah. Saya pernah mendapat nasihat dari dokter ya, namanya Dr. Istar Yuliati, itu bahwa manusia bisa berumur panjang ya dengan syarat dua, yaitu satu bisa menjaga kualitas dan kuantitas pembuluh darah, dan juga bisa menjaga kualitas dan kuantitas darah itu sendiri. Sehingga kalau darah itu bagus ya, tidak mengandung kolesterol yang jahat, tidak mengandung gula, tidak mengandung asam urat ya, dan kemudian salurannya ini ya, pembuluhnya ini juga lentur, tidak kaku, tidak ada plak-plak yang mengganggu peredarannya, maka hal yang demikian itu insya Allah dari sehat. Dan itu kita juga harus berusaha semampu kita ya, walaupun umur itu kita tidak tahu kapan akan kembali kepada Allah. Namun ya, kalau jasmani itu sehat, insya Allah Allah akan masih memberikan sesuatu hukum sebab akibat atau kausalitas itu, sehingga kalau jasmani itu sehat, bugar, insya Allah jiwa dan roh itu masih ya, kerasan bahasa Jawanya itu ya, masih suka berada di jasmani itu. Nah, hadirin yang berbahagia, pengalaman hidup seseorang itu kan tidak ditentukan oleh usia ya. Dan pengalaman hidup seseorang itu hanya ditentukan oleh sikap kita terhadap pengalaman hidup kita. Sehingga kalau kita bisa mengambil pelajaran ya untuk sehat, ya untuk bugar, dan itu ada hubungannya dengan rohani, kita sabar, kemudian reaktif ya, bijak, arif ya. Sehingga kebijaksanaan itu akan tumbuh dari dalam. Dan karena jiwa yang sehat, badan yang sehat ini ya, ada kearifan kebijaksanaan yang tumbuh dari dalam diri kita sendiri. Sehingga juga akan tumbuh ya dengan melewati pengalaman dalam hidup itu, yaitu sikap positif. Karena apa? Kita sebenarnya kan diberi perangkat yang sama ya, kalau di dalam surah An-Nahl ayat 78 itu. Nah, yang membedakan cuma satu, keberanian untuk menghantarkan ya, talenta, bakat kita untuk mencapai tujuan. Inilah yang membedakan ya nasib kita. Kalau kita mungkin ya ingin makan yang berlebihan, kemudian tidak sehat, yang akhirnya akibatnya juga kita mungkin akan sakit dan lain sebagainya. Maka dalam peningkatan kesehatan baik itu jasmani maupun rohani, itu kita memang harus berani melangkah ya, supaya mendapatkan kesehatan jasmani, juga mendapatkan pencerahan jiwa, dan kita akan sampai pada satu tujuan, yaitu adalah sehat jiwa dan raga. Ikhwatin yang berbahagia, oleh karena itu maka
kita sebagai makhluk Allah yang diberikan pilihan, karena manusia itu hanya satu-satunya makhluk oleh Allah yang diberikan pilihan. Kalau yang lainnya kan tidak bisa ya. Tapi kita semua ini diberikan pilihan oleh Allah Ta'ala. Nah, pilihan itu harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita diberikan suruh memilih, malah milih yang tidak baik. Maka dari itu ya, sehingga kalau kita memilih yang baik, ingin sehat, ingin bahagia, ya, tidak ingin menderita, ya itulah kalau kita memelihara jasmani ini, dan juga kita setelah itu ya jiwa kita mau menerima, pikiran kita mau menerima apapun yang datang pada diri kita. Kita tidak menghakimi apa yang datang pada diri kita. Setelah kita berusaha untuk sehat, untuk bahagia, ya semua enjoy saja. Baik itu yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai, semua kita terima, yang akhirnya dalam diri ini ada kebahagiaan. Karena apa? Jasmani yang sehat, kemudian rohani kita, jiwa kita sudah menerima apa adanya, yang datang dari Allah kita ikhlas menerimanya, sehingga kita akan menjadi sehat walafiat. Dan itulah sebetulnya kalau kita bisa menciptakan jannah. Jannah yang berarti adalah taman kedamaian, taman kesejukan, taman keselamatan. Nah, itu harus kita juga mulai dari diri kita di sini, saat ini, sekarang, sehingga kita apa yang terjadi, ya kita ibarat sudah di dalam jannah. Kalau kita sudah bahagia, sejahtera, sehat, walafiat, ya bugar, kita bisa melayani masyarakat, ya kita tidak ego lagi, kita bisa memaafkan, kita bisa berkasih sayang sama. Insya Allah di situ akan terjadi sesuatu yang endingnya itu baik. Karena apa? Kalau sampai kita belum ada pemaafan, belum ada kasih sayang, belum ada pelayanan, nanti yang rugi kita sendiri. Nah, semoga kita semuanya dilindungi oleh Allah Ta'ala dan bimbing di jalannya. Yahdillahu linurihi mayasa, Allah memberikan petunjuk siapa yang dikendaki. Nasrun minallahi wa fadlun qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.